Baik, selamat datang dalam mata kuliah kita Pengolahan Teknologi Informasi bersama saya Nixon Situmora ST. Hari ini kita sudah masuk topik yang keempat yaitu mengenai CPU atau CPU ya yang disingkat kepanjangan dari Central Processing Unit ya CPU atau di kepanjangannya adalah Central Processing Unit. Yang pertama definisinya. CPU merupakan unit yang mengontrol dan membimbing seluruh sistem komputer selama pengolahan data, termasuk mengadakan arithmetic operation dan logical operation. Nah, ini contoh gambarnya ya. Kalau kita lihat dalam kotak CPU, ya ini motherboardnya, ya di dalamnya itulah dipasang, ditempelkan, ya yang namanya CPU. Nah, ukurannya sangat kecil sekali, ya sangat kecil. Nah, bisa lihat nih ukuran tangan kita ya. Kemudian walaupun ukurannya kecil, fungsinya sangat vital dalam sistem komputer karena dia mengontrol dan membimbing seluruh sistem komputer selama pengolahan data, juga mengadakan arithmetic operation dan logical operation. Ya, oke, jadi itu dia. Kemudian apa sajakah komponen atau bagian dari CPU? Nah, ini dia diagramnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari gambarnya, dari fisiknya tadi sangat kecil ya, tetapi ternyata ya di dalamnya ini memiliki komponen utama yaitu tiga, CU, ALU, dan register ya. Kayak input ini perangkat input, misalnya keyboard, mouse, dan seterusnya ya. Output ini adalah perangkat output, misalnya seperti monitor, ya, printer, dan seterusnya. Speaker ya. Kemudian yang ini primary storage ya, ini untuk memori ya, memori yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, kemudian nah apa saja fungsi-fungsi CPU? Sebelum kita bahas tadi komponen-komponen tadi ya, ada beberapa kalau kita uraikan. Kalau tadi kan pengertiannya secara umum. Nah, ini secara khusus. Yang pertama addressing main storage ya, artinya CPU dapat menentukan lokasi-lokasi data dan instruksi pada memori termasuk memanggil kembali data dan instruksi tersebut. Ya. Nah, jadi ini penting sekali karena kita tahu data atau instruksi yang mau diproses itu kan berada di memori, ya kan? Nah, jadi harus tahu dulu lokasi-lokasinya supaya ketika nanti mau diproses tahu kita alamatnya di mana. Oke. Yang kedua, storing information. Di sini CPU itu dapat menjemput data dari input device dan menempatkan data tersebut pada main storage. Ya, storing artinya ya menyimpan ya. Jadi ketika data itu sudah diinput, ya misalnya diketik huruf A pada keyboard, maka dia akan dijemput oleh CPU ya dan ditempatkan pada main storage. Itu namanya disebutkan fungsi storing information. Fungsi yang ketiga yaitu arithmetic ya processing of data. Nah, di sini CPU dapat menjalankan perhitungan-perhitungan sesuai dengan instruksi yang diberikan ya. Jadi diproses, dihitung ya operasi-operasi apa saja yang ada di dalamnya ya. Yang keempat itu adalah logical operation. Nah, di sini CPU berfungsi untuk menjalankan pekerjaan seperti comparing. Comparing itu artinya membandingkan ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, kalau selecting, memilih-milih data, apakah data teks atau data numerik atau angka ya, moving, memindahkannya dan sebagainya dengan instruksi yang ya diberikan oleh si control unit. Dan yang fungsi terakhir, fungsi kelima, sequencing instruction. Jadi di sini, oke, ya, baik saya bacakan saja ya. CPU dapat mengatur urutan pengolahan melalui CU yang diberikan. Ya, jadi ini urutan datanya itu kita buat dalam sequencing instruction. Ya, diurutkan apakah FCFS, first come first serve, atau SCF LCFS, last come first serve, dan seterusnya. Banyak metode-metode yang bisa dipakai nanti. Ya, oke. Nah, ini dia. Yang terakhir itu adalah komponen-komponen CPU. Ya, yang pertama itu adalah arithmetic and logic unit atau disebut ALU. Tadi sudah ada ya. Yang kedua control unit atau disingkat dengan CU. Ya. Yang ketiga itu register. Nah, ini jangan lupa ya. Kalau ditanya sebutkan 3 komponen CPU, maka jawabannya ALU, CU, register, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini arithmetic and logic unit ALU itu berfungsi untuk mengolah data yang bersifat menghitung atau melakukan proses matematika.
Antara lain penambahan, pemangkatan, perkalian, pembagian, apalagi pengurangan, ya. Itulah fungsi ALU. Di samping melakukan operasi matematika, ALU juga berfungsi untuk melakukan operasi logika meliputi perbandingan buah elemen logika. Jadi di sini tidak menghasilkan angka. Ya, kalau yang ini tadi kan menghasilkan angka misalnya 2 tambah 2 4, 2 tambah 3 5 gitu ya. Tapi kalau di sini 2 sama dengan 3, maka hasilnya nanti true atau false, benar atau salah ya. 2 sama dengan 3 berarti false, ya kan? Tidak sama dengan, ini simbolnya ya, lebih kecil lebih besar ya. Misalnya 2 tidak sama dengan 3, true. Ya, jadi benar ya. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Oke. Ya, yang berikutnya control unit ya. Jadi bagian ketiga dari CPU itu control unit itu berfungsi untuk mengarahkan atau mengendalikan seluruh sistem komputer ya, mengontrol ya. Jadi di sini kita melihat fungsinya secara spesifik ya, secara khusus. Yang pertama mengendalikan seluruh alat input dan alat output tentunya ya. Jadi ya seperti tubuh manusia ini ya, alat input outputnya diproses dikendalikan oleh bagian otak ya. Jadi CPU itu juga sering disebut otak atau ya brain daripada komputer ya. Kemudian yang kedua mengambil data dari instruksi dari main memory ya. Karena kita tahu semua data instruksi itu sifatnya di memori ya. Jadi yang mengambilnya itu nanti bagian control unit. Kemudian yang ketiga mengirim data ke ALU jika data yang diterima berupa perhitungan ya. Jadi ketika tadi datanya sudah diambil, kemudian dikirim dong ke ALU ya. Untuk apa? Dilakukan proses perhitungan ya kan, untuk diproses. Kemudian yang terakhir setelah nanti proses bagaimana? Ya dikirimkan data tersebut ke memori untuk disimpan. Jadi prosesnya begitu ya. Diambil dari memori, diolah di ALU, kemudian dikembalikan lagi ke memori gitu ya. Oke, yang terakhir adalah register. Ya. Register merupakan media penyimpanan yang kecil, namun mempunyai kecepatan yang tinggi. Nah, ya, jadi kapasitas medianya memang kecil kapasitasnya, tetapi kecepatannya sangat tinggi. Ini sangat diperlukan sekali. Ya, jadi register dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses CPU. Ya, karena kita tahu CPU ini ya proses pengolahan datanya sangat cepat. Jadi kita perlu juga media penyimpanan yang sangat cepat juga ya untuk mengikuti mengimbangi kinerja dari CPU. Nah, beberapa istilah atau instruksi dari register itu diantaranya namanya disebut program counter PC ya. Jadi ini register yang digunakan untuk menyimpan alamat atau address lokasi dari main memory yang berisi instruksi yang sedang diproses ya. Jadi di sinilah disimpan alamat-alamat mana saja yang akan diproses. Kemudian instruction register, di sini ada tempat menyimpan instruksi yang menunggu giliran untuk diproses yang diambil dari main memory ya. Jadi kalau program counter itu lebih ke alamatnya, instruction itu tempat instruksinya, menunggu antrian ya, giliran. Jadi itu dia. Jadi karena instruksi itu kan tidak bisa diproses secara sekaligus ya, jadi harus menunggu giliran antrian. Dan yang terakhir akumulator. Nah, ini untuk menyimpan hasil dari operasi yang dilakukan oleh ALU ya. Jadi setiap kali sudah selesai diproses oleh ALU, maka dia disimpan oleh bagian akumulator. Nah, ini dia 3 daripada beberapa. Ada lagi yang lain bisa dilihat di catatan mahasiswanya ya. Oke, istilah atau instruksi dari register. Dan yang terakhir proses ya, segera dikerjakan. Prosesnya boleh dilihat dari materi video yang sudah saya sampaikan atau juga bisa dari catatan mahasiswanya. Baik, itu dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.